kasih Pak Mario. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Gimana semua sehat ya? Apalagi yang tadi dapat hadiah tumbler. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat, berarti nanti kalau ikut sesi harus hadir lebih tepat waktu dan mungkin sebelum waktunya. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulai sesi kita pleno kedua pada hari ini. Kemarin pleno 1 saya yakin kita mendapatkan banyak hal dan juga melalui sesi-sesi Kapita Selekta saya pun yakin Bapak Ibu mendapatkan banyak hal. Hari ini kita akan masuk ke pleno 2 yaitu di sesi pre-charge, khususnya di Awakening Your Secret Rhythm yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Grace Emilia Magister Teologi. Sedikit bercerita tentang Ibu Grace bahwa Ibu Grace adalah dosen bidang formasi spiritual di SCT Bandung. Beliau juga adalah co-founder dari SEMA GII Spiritual Formation Center. Dan beliau pun adalah fasilitator dari berbagai pembinaan dan retreat di area formasi spiritual. Itu sedikit pengenalan berkenaan dengan narasumber kita pada sesi pleno yang kedua hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya persilahkan untuk Ibu Grace untuk memulai dari Awakening Your Secret Rhythm. Silakan Ibu Grace. Selamat pagi teman-teman pendidik. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini ya. Pagi ini saya akan membahas tentang Awakening Your Sacred Rhythm. Ini lalu nanti sesudahnya di sesi kedua kita akan membahas tentang Exploring Your Sacred Pathway ya. Bapak Ibu, teman-teman, saya akan memulai sesi ini dengan mengangkat sebuah kutipan yang diambil dari buku The Courage to Teach, karangan Parker Palmer. Ini sebuah buku yang baik sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mendapatkannya akan baik untuk dibaca. Palmer mengatakan seperti ini. Guru-guru yang baik memiliki kapasitas untuk terhubung. Mereka dapat menjalin jaringan keterhubungan dengan diri mereka sendiri, dengan orang-orang di sekitar mereka, dan khususnya para murid mereka, sehingga para murid pun dapat belajar untuk melakukan hal serupa. Keterhubungan yang dibangun oleh guru-guru yang baik ini bukan berasal dari berbagai metode, tapi dari hati mereka. Teman-teman, di dalam spiritualitas Kristen, hati merupakan hal yang sangat penting karena secara alkitabiah hati ini bukan cuma bicara tentang perasaan, tapi juga merujuk pada metafora dari pusat kerohanian seseorang yang sebetulnya sinonim juga dengan roh atau kehendak. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, hati itu sebetulnya bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan mental, rasional, intelektual, dan emosional. Di dalam Alkitab, berbagai keputusan itu dibuat oleh hati. Iman maupun keraguan itu adalah masalah hati. Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang memiliki hatinya. Orang jahat dan orang benar seringkali dibedakan oleh keadaan hati mereka. Jadi hati ini sebetulnya adalah pengambil keputusan utama di hidup kita kalau dilihat secara pemahaman yang alkitabiah, ya. Jadi keputusan yang diambil oleh hati itu kalau terus-menerus dilakukan itu akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau terus-menerus dilakukan akan jadi karakter. Karakter ini terutama terlihat sebetulnya di momen-momen krisis. Misalnya, kita bisa kalau bicara tentang krisis di Alkitab, kita akan bisa mengingat tentang Ayub. Ya, teman-teman pasti tahu kan cerita tentang Ayub. Kita bisa lihat misalnya di dalam narasi itu cerminan hati istri Ayub. Ketika Ayub sedang kesusahan, maka istri Ayub ini menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Kita bisa melihat itulah cerminan hati istri Ayub. Lalu kita bisa melihat cerminan hati teman-teman Ayub. Ya, ketika melihat Ayub begitu menderita, maka teman-temannya itu menyalahkan
Ayub atas penderitaan yang menimpanya. Itulah cerminan hatinya. Walaupun bersyukur ada satu temannya yang bernama Elihu, itu mengingatkan Ayub. Ketika Ayub begitu menderita, mengingatkan Ayub untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Ya, sementara Ayub sendiri kalau kita lihat, cerminan hatinya adalah di tengah segala penderitaannya itu, dia tetap menghormati Allah. Apapun situasinya. Jadi teman-teman, berbagai keputusan, kebiasaan, dan karakter kita itu adalah cerminan hati kita. Karena itulah Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bisa melihat cerminan hati juga dari buah yang dihasilkannya. Teman-teman masih ingat ya, kalau kita bicara buah, itu merujuk pada buah roh, seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apakah di hati kita terdapat kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, atau penguasaan diri? Itulah cerminan hati kita. Atau kalau memakai istilah lain dari hidup yang berbuah, itu adalah apakah kita menjadi semakin serupa Kristus. Ya, ini ada sebuah definisi yang baik sekali dari menjadi serupa Kristus. Itu adalah bagaimana hidup yang semakin lama semakin seperti Kristus kalau dia berada di tempat unik kita. Apakah kita bisa memandang seperti Kristus memandang, berpikir seperti dia berpikir, dan merasa seperti dia merasa, sehingga kita pun bisa berbuat seperti dia berbuat. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa segala sesuatunya itu sebetulnya bermulai dari hati. Dari kondisi hati dan berbagai keputusan yang dibuat oleh hati. Untuk hati kita bisa semakin lama menjadi semakin serupa Kristus atau sebaliknya. Ya. Nah, karena itu bahaya sekali kalau para pendidik itu hatinya menjadi kering. Atau istilah lainnya mengalami kekeringan atau kelelahan rohani sehingga sulit untuk bisa terhubung dengan sesama, khususnya dengan mereka yang dididik, dengan rekan-rekan atau dengan atasan, ya, dan sehingga juga menjadi tidak serupa Kristus. Hal inilah yang terutama akan kita bahas di sesi ini. Apalagi karena saya saya beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir ini mendengarkan curhat dari teman-teman pendidik yang mengatakan bahwa mereka sangat lelah, merasa sangat kering, juga sangat lelah, ya. Teman-teman, seorang penulis di area spiritualitas Kristen yang bernama Good Halliburton membedakan kelelahan menjadi dua jenis, yaitu kelelahan yang baik, ya, ini adalah dan kelelahan yang berbahaya. Kelelahan yang baik atau good tired itu adalah perasaan lelah ketika kita sudah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, atau sudah melakukan aktivitas berat selama suatu periode tertentu. Ini teman-teman panitia dari camp ini, sesudah nanti sore camp ini selesai, mereka akan mengalami kelelahan yang baik. Ya. Nah, cara untuk mengatasinya ya udah, sesudah selesai tugas, maka bisa tidur malam yang cukup, bisa bersantai, pergi liburan, menyantap makanan yang sehat, maka kelelahan yang baik itu akan bisa diatasi. Dan itu adalah kelelahan yang baik karena kita memang pasti lelah ya kalau sudah melakukan tugas-tugas apalagi yang khusus gitu. Tapi selain kelelahan yang baik, ada juga yang disebut dengan kelelahan yang berbahaya atau dangerous tired. Kelelahan yang berbahaya ini bukan sekedar lelah setelah menyelesaikan suatu tugas atau setelah melewati suatu krisis, tapi kelelahan yang sudah menumpuk dalam jangka waktu lama karena sudah terus-menerus hidup melampaui batas diri atau berfungsi di luar apa yang jadi karunia.
Atau karena tidak pernah memperhatikan apa yang jadi sumber dari segala kelelahan diri. Kalau sudah mengalami kelelahan yang berbahaya seperti ini, kita tidak mampu lagi menjadi diri kita yang terbaik. Sulit untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana, dan kita pun secara hati itu cenderung merasa istilahnya fragmented atau terbelah-belah gitu ya. Seperti pecah gitu hati kita. Dan tubuh kita pun sebetulnya akhirnya menjadi rusak akibat tekanan stres yang terus-menerus bertumpuk. Tapi parahnya, seringkali kita itu tidak sadar bahwa kita itu mengalami kelelahan yang berbahaya semacam ini. Kita paling baru sadar setelah kita mengalami dampaknya, yaitu bermasalah di area emosi, di mana kita terus-menerus bergumul dengan berbagai emosi negatif yang melelahkan. Kita akan lihat contoh nyata dari hal ini dari cuplikan kehidupan seorang gembala muda di Amerika. Gembala muda ini, teman-teman, mendirikan sebuah gereja yang tampaknya sukses karena berkembang secara kuantitas. Di bulan September tahun 1987, jemaatnya cuma 45 orang aja. Tapi setelah 6 tahun, jumlah jemaatnya meningkat sampai lebih dari 650. Banyak dari orang-orang yang dilayani itu datang pada Kristus. Orang-orang miskin juga dilayani dengan cara-cara baru yang kreatif. Para pemimpin baru dikembangkan, dan kelompok-kelompok sel baru banyak bermunculan. Dan pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja ini berhasil memberi makan kepada mereka yang tunawisma secara rutin. Bahkan sampai akhirnya jemaat ini bisa membangun gereja-gereja baru. Tetapi yang menarik, gembala dari gereja yang luar biasa ini mengakui bahwa tidak semuanya berjalan baik, khususnya hidupnya sendiri. Dia mengatakan seperti ini, aku tidak mengalami sukacita atau kepuasan di dalam Kristus seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Tuhan membawaku ke dalam kehidupan Kristen dengan undangan untuk mengalami kehidupan yang bebas dan berkelimpahan, seperti yang terdapat di Matius 11 ayat 30. Tapi aku tidak merasakannya. Yang ada, hidupku penuh dengan kemarahan, kepahitan, dan depresi. Selama 5 tahun, aku berusaha mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Ketika rekan kerjaku membawa sebagian besar jemaat untuk memulai gerejanya sendiri, aku menemukan bahwa diriku membencinya. Aku berusaha keras tanpa hasil untuk bisa mengampuni. Aku menjalani kehidupan berganda, berkhotbah tentang kasih dan pengampunan pada hari Minggu, dan mengutuk sendirian di mobil pada hari Senin. Ada kesenjangan antara apa yang kuyakini dan pengalamanku. Istriku pun kesepian dan kelelahan karena harus berfungsi sendirian sebagai orang tua tunggal bagi 4 anak perempuan kami. Ia menginginkan lebih dari pernikahan kami dan menjadi sangat putus asa karena merasa tidak bisa mengkonfrontasiku untuk hal ini. Sampai akhirnya dia tiba pada titik di mana dia tidak bisa lagi menerima alasan, penundaan, atau perilaku menghindarku. Itulah sharing dari gembala muda ini yang bernama, nggak tahu teman-teman pernah dengar mungkin namanya ya, Peter Scazzero. Untunglah dia kemudian mendapatkan pencerahan dari masalahnya ini. Dia lalu menggebrak masyarakat Kristen internasional lewat buku-buku yang ditulis bersama istrinya, yaitu serial Emotional Healthy, Emotionally Healthy Church, Emotionally Healthy Spirituality, Emotionally Healthy Leaders, dan sebagainya. Di mana melalui buku-bukunya itu, Scazzero menekankan pernyataan bahwa tidak mungkin seseorang itu dewasa secara rohani, sementara dia tidak dewasa secara emosi. Masalahnya teman-teman, sulit untuk seseorang sehat secara emosi kalau dia sudah mengalami kelelahan kronis, kelelahan yang berbahaya. Ya, ada sebuah contoh lain selain dari Scazzero. Ini memang kembali kasusnya gereja karena
literatur yang tersedia yang saya temukan itu dibahasnya di area itu. Tapi kita yang jadi pendidik pun bisa tetap belajar dari kasus ini, ya. Yaitu pengalaman pendeta Ken Carson yang bersama rekan kerjanya menerbitkan buku Renovation of the Church di tahun 1984, mirip ya dengan kasusnya Peter Scazzero tadi. Jemaatnya itu cuma sedikit, cuma 17 orang. Tapi dalam waktu 10 tahun, jumlah kehadirannya mencapai 1.700. Ini cepat sekali, ya. Apalagi di Amerika Utara, di mana gereja itu sekarang banyak yang kosong sebetulnya. Jadi kalau sampai sebuah gereja itu bisa bertumbuh dengan begitu cepat, maka itu pasti luar biasa. Dan memang mereka bisa cepat bertumbuh antara lain karena mereka mengembangkan program-program yang atraktif dan menghibur di dalam ibadahnya. Tentu saja pertambahan jemaat ini adalah hal yang baik. Tapi rupanya ada yang salah dalam prosesnya. Sehingga pada satu titik, para pemimpinnya itu sudah tidak tahan lagi karena mengalami kelelahan yang berbahaya ini. Pendeta Carson juga mengakui hal ini dengan mengatakan begini, saya itu sudah kecanduan adrenalin untuk terus melayani dan memberikan pertunjukan tanpa henti. Saya sering merasa begitu kosong dan tertekan secara emosi. Namun ketika itu terjadi, saya hanya menarik nafas dalam-dalam lalu melakukannya lagi di minggu berikutnya. Akibatnya, jiwa saya mengkerut dan saya kehilangan perspektif tentang apa yang sebetulnya Tuhan mau. Menarik ya teman-teman, seseorang dan sebuah pelayanan yang tampaknya begitu sukses, tapi sebetulnya itu belum tentu adalah kehendak Tuhan. Saya kadang mendengar curhat dari teman-teman guru tentang betapa mereka merasa lelah sekali. Yang mungkin, yaitu seperti saya katakan tadi ya, mungkin sudah masuk dalam kategori kelelahan yang berbahaya. Karena itu coba kita akan bahas dua hal utama untuk mengatasi kelelahan yang berbahaya atau hati yang kering ini, yaitu sebetulnya sederhana saja, bagaimana kita perlu berproses untuk lebih mengenal diri kita, dan kita perlu membangun yang namanya irama kudus atau sacred rhythm. John Calvin, salah satu reformator Protestan utama dalam sejarah gereja, mengatakan dalam karyanya Institutes of the Christian Religion bahwa hikmat sejati itu terdiri dari dua hal, yaitu pengenalan akan Tuhan dan akan diri. Calvin bahkan menekankan bahwa tanpa pengenalan akan diri, itu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Maksud dari pernyataan Calvin ini adalah bahwa kita itu perlu mengenali diri kita, termasuk segala kecenderungan keberdosaan dan kelemahan kita, supaya semuanya itu bisa dibawa ke hadapan Tuhan dan diubahkan serta dikuduskan olehnya. Sebab yang bisa mengubah hati seseorang agar bisa memiliki hati yang semakin seperti Kristus, itu adalah Allah Roh Kudus yang bekerja sama dengan diri dan khususnya hati kita. Itulah sebabnya kita perlu berproses untuk mengenali diri kita. Ketika kita berproses mengenal diri, khususnya untuk bisa mengatasi kelelahan yang berbahaya ini, maka pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan kepada diri adalah, apakah pekerjaanku ini adalah panggilanku? Seringkali kita merasa sangat lelah karena kita melakukan apa yang sebetulnya bukan rancangan Tuhan bagi kita. Parker Palmer juga mengingatkan akan hal ini. Dia menulis seperti ini. Apakah yang kulakukan sudah benar-benar merupakan panggilan Tuhan bagiku? Pekerjaan yang bukan panggilan, terlepas dari betapapun berharganya pekerjaan itu secara eksternal, itu adalah sebetulnya kekerasan pada diri sendiri. Merupakan kekerasan karena telah melanggar identitas dan integritas diri kita demi suatu norma yang abstrak. Ketika aku melakukan kekerasan pada diriku, maka pada akhirnya aku akan melakukan kekerasan pada orang-orang yang bekerja denganku. Berapa banyak guru yang telah merefleksikan luka diri mereka pada murid-murid mereka. Luka yang disebabkan karena menghidupi sesuatu
yang bukan merupakan siapa diri mereka yang terdalam. Karena itu, teman-teman pendidik, jika Anda sering merasa lelah dan terus-menerus bergumul dengan berbagai emosi negatif, maka mulailah berproses bersama Tuhan untuk menilik dan memikirkan ulang, apakah yang sekarang ini Anda lakukan itu sungguh-sungguh merupakan kehendak Tuhan bagi Anda. Kalau iya, mintalah pertolongan agar diberi anggur baru dan kekuatan lagi. Tapi kalau bukan, jangan terus menyakiti diri sendiri dan melakukan kekerasan pada diri Anda. Mintalah pencerahan, hikmat, dan visi darinya mengenai apa yang sebetulnya Dia kehendaki untuk Anda hidupi. Itu hal yang pertama. Hal kedua, di mana kita perlu berproses untuk lebih mengenal diri ketika merasa kering secara rohani, ketika mengalami kelelahan berbahaya, itu mempertanyakan, apakah aku sudah berfungsi secara berlebihan atau mengalami yang over functioning, ya. Over functioning atau berfungsi secara berlebih itu adalah melakukan untuk orang lain apa yang sebetulnya mereka dapat dan seharusnya lakukan untuk diri mereka sendiri. Nah, hal ini sebetulnya kalau kita sampai melakukan hal ini, maka ini adalah kebiasaan buruk yang sudah tertanam dalam-dalam akibat pengaruh ke tradisi, kebiasaan atau bisa juga kepribadian, ya. Sehingga sudah tidak kita sadari lagi. Tapi justru hal inilah yang seringkali membuat guru-guru itu mengalami kelelahan yang berbahaya. Bisa juga karena sistem sekolah atau sistem manajemennya yang kurang baik. Ya. Untuk melihat kemungkinan ini kita akan coba sebuah kuis singkat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin saat ini di depannya itu tidak pegang bolpen, tidak pegang pensil atau tidak ada kertas kosong, coba saya beri waktu 1 menit untuk teman-teman bisa ambil bolpen, pensil atau kertas untuk coret-coret, ya. Karena nanti kita akan sedikit coret-coret. Ya, saya berikan sedikit waktu untuk teman-teman boleh coret-coret. Ayo silakan. Oke, sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi nanti teman-teman saya akan membacakan 10 statement, ya. 10 pernyataan. Setiap kali saya membacakan sebuah pernyataan, kalau misalnya hal itu sesuai dengan diri teman-teman, coba teman-teman kasih tanda, kasih contreng atau kasih tanda dari 10 pernyataan tadi. Nah, coba teman-teman saya ingatkan untuk bersikap jujur, karena tidak akan ada yang menilai kecuali Tuhan dan Anda sendiri. Saya tidak akan tanya juga gitu ya. Nah, coba yang pertama, apakah ini sesuai atau tidak dengan teman-teman? Pada umumnya, aku tahu cara yang paling tepat untuk melakukan berbagai hal. Ya, benar atau tidak? Berikutnya, ini nggak usah terlalu dipikir ya. Aku perlu bergerak cepat untuk memberi masukan atau untuk memperbaiki berbagai hal. Jika aku tidak melakukannya, maka bisa terjadi kerusakan atau kehancuran. Ya. Ketiga, ini nggak usah terlalu pikir dalam ya teman-teman, ini adalah sesuatu yang otomatis aja. Aku sulit membiarkan orang lain bergumul sendiri dengan berbagai masalah mereka. Berikutnya, dalam jangka panjang, lebih mudah melakukan segala sesuatu sendiri aja. Benar atau tidak? Berikutnya, aku tidak percaya orang lain dapat melakukan sebaik yang kulakukan. Benar atau tidak? Berikutnya, aku sering melakukan berbagai hal yang diminta orang untuk aku lakukan, meskipun sebetulnya aku sudah kewalahan. Ya atau tidak? Berikutnya, aku tidak suka terjadinya keributan. Karena itu aku menutupi saja berbagai kelemahan orang lain. Yang penting aman, tidak ribut.
Berikutnya, orang lain menggambarkanku sebagai seorang yang stabil, sebab aku selalu dapat mengatasi segala sesuatunya. Ya atau tidak? Silakan. Berikutnya, aku tidak suka minta tolong karena aku tidak mau jadi beban bagi orang lain. Benar atau tidak? Berikutnya, aku senang ketika merasa dibutuhkan. Ya. Oke. Sudah? Nah, coba sekarang teman-teman dihitung ada berapa jumlahnya yang tadi dicontreng, ya. Kalau Anda menandai minimal 3 atau lebih dari pernyataan di atas, maka mungkin teman-teman sudah berfungsi secara berlebihan. Kalau teman-teman menandai 4 sampai 7 dari pernyataan di atas, maka kemungkinan teman-teman cukup bermasalah dalam overfunctioning atau dalam berfungsi secara berlebihan. Dan kalau teman-teman menandai 8 atau lebih, maka jelas teman-teman sudah bermasalah di area overfunctioning. Tidak heran teman-teman capek terus. Sebab dampaknya ya, itu yang pertama, kita pasti mengalami kelelahan kronis karena terlalu capek. Sehingga kita sulit fokus pada panggilan utama yang Tuhan berikan. Lalu kita juga akhirnya jadi secara emosi kita mudah merasakan kebencian karena kita merasa terlalu lelah. Atau kita juga yang ketiga tidak membuat orang lain menjadi lebih dewasa. Kalau di Alkitab kita contohnya kita lihat orang yang overfunctioning itu adalah Musa. Di awal-awal itu dia melakukan semuanya sendiri. Untung mertuanya mengingatkan untuk dia tidak seperti itu dan mencari orang lain yang bisa membantu. Ya. Nah, dan yang jelas overfunctioning ini merusak pertumbuhan rohani diri sendiri. Karena kita jadinya sulit punya waktu untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dengan diri dan sesama. Ya. Dan yang terakhir, kita justru bisa merusak komunitas. Karena orang-orang jadinya tidak berfungsi sebagaimana rancangan Tuhan bagi mereka, karena semua dikerjakan oleh kita. Makanya kan kita nggak aneh kalau kita kelelahan secara kronis. Nah itu yang kedua. Ya. Coba ini jadi sebuah refleksi. Lalu yang ketiga, ya, dalam kita mengenal diri, selain kita coba mengenali apakah pekerjaan itu panggilan dan apakah kita telah overfunctioning, coba kita cek juga, apakah aku itu sudah menyangkali atau mengabaikan berbagai emosi. Gary Scarsero, istri dari Peter Scarsero, gembala yang membuat buku serial Emotionally Healthy, ya, menceritakan bahwa dia itu bermasalah di area hal ini, menyangkali dan mengabaikan berbagai emosinya. Ini mirip dengan ini juga sebetulnya masalah yang dialami oleh banyak orang Asia, ya. Karena tradisi budaya itu seringkali meyakini bahwa emosi itu adalah ilusi yang tidak nyata. Karena itu diabaikan saja, karena itu lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Khususnya emosi-emosi yang berkaitan dengan kemarahan, kesedihan, dan rasa takut. Bahkan kadang ada aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa seorang yang baik itu akan selalu tersenyum di gereja atau di sekolahnya. Atau mungkin ya seorang Kristen yang penuh kasih itu tidak akan pernah menderita depresi yang tidak bisa dijelaskan. Gary Scarsero menceritakan contoh kasus di mana dia berusaha mengabaikan dan menekan emosi negatifnya dalam relasi dengan suaminya. Ini sebuah contoh kasus saja ya. Nah, pada suatu hari katanya, waktu mereka sedang mulai baru di awal-awal membangun gereja mereka. Pada waktu itu adalah tanggal 4 Juli. 4 Juli itu adalah hari kemerdekaannya Amerika Serikat, sama seperti kita tuh 17 Agustusan, ya. Nah, pada tanggal 4 Juli ini, Gary ini sangat ingin berlibur. Sebab bagi dia, itu adalah hari libur untuk bisa berkumpul bersama keluarga,
main ke pantai, dan bersantai bersama teman-teman. Tapi sang suami itu ngelihat bahwa ini adalah kesempatan baik untuk bisa memperkenalkan tentang gereja mereka yang baru kepada banyak orang yang sedang berkumpul di taman-taman. Jadi ini waktu untuk kerja, karena ini kesempatan baik, gitu ya. Nah, saat itu dua anak mereka masih kecil. Akhirnya karena Peter memutuskan untuk bekerja, maka Gary ini tinggal di rumah sendirian. Di mana waktu itu karena semua orang sedang happy berlibur, dia jadi merasa kesepian sekali. Dan akhirnya dia juga merasa sangat sedih dan juga marah. Tapi ya itulah, dia berpikir bahwa kesedihan dan kemarahan itu bukan emosi yang baik bagi orang Kristen. Apalagi suaminya itu adalah gembala yang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu dia menekan perasaan itu dan melanjutkan hidup seperti biasa. Nah, itu satu contoh peristiwa. Ada banyak peristiwa lain dalam kehidupan Gary yang kemudian dia tekan dan dia abaikan. Sebetulnya dia itu sebetulnya marah pada suaminya. Dia itu marah pada gerejanya. Dia itu marah pada tetangga, marah pada situasi yang sulit, marah pada anak-anak, marah pada kemiskinan dan kebutuhan yang terus melingkupi keluarganya. Namanya juga gembala di sebuah gereja yang baru mulai gitu ya. Dan yang jelas dia marah pada Tuhan untuk hidup yang rasanya sulit sekali, dan dia juga marah pada dirinya sendiri. Cuma karena selama ini dia pengikut Kristus, apalagi ibu gembala, dia tidak percaya bahwa dia itu diizinkan untuk marah. Jadi dia pakai topeng yang tersenyum terus. Nah, jadi Gary ini sebetulnya menghidupi hidup yang tidak otentik. Karena dia memendam begitu banyak emosi negatif yang tidak terselesaikan. Ya, tidak heran hidupnya dia ini dipenuhi oleh ketidakpuasan, kelelahan mendalam, dan berbagai emosi negatif yang sebetulnya kuat membara di dalam dirinya. Padahal ya teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus Kristus sendiri saja itu tidak seperti itu. Yesus Kristus mengakui ketika dia merasa takut, sedih, dan gentar. Di Taman Getsemani, ketika waktu itu dia akan menghadapi penyaliban, Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Jadi Yesus pun mengakui kalau dia takut, segentar, dan sedih. Dan kalau kita dilihat di Alkitab, kita justru akan mendapati bahwa Allah itu memperkenankan kemarahan diekspresikan. Walaupun kalau kita lihat di Yeremia, sekali-kali dia akan mengoreksinya ketika ekspresi kemarahan seseorang itu sudah menjurus pada perbuatan dosa atau pemberontakan. Dalam Alkitab itu ada banyak ratapan, protes, kemarahan, dan pertanyaan yang sebetulnya justru dikemukakan kepada Allah di tengah kebingungan seseorang. Dan hal yang mungkin mengejutkan kita, semuanya itu justru ditujukan kepada Allah, bukan oleh para musuhnya, melainkan justru oleh mereka yang paling mengasihi dan percaya kepadanya. Tampaknya mereka yang hubungannya sangat dekat dengan Tuhanlah yang justru merasa paling bebas mencurahkan kekesalan dan protes mereka kepada Tuhan tanpa takut dicela. Dan aktivitas meratap itu tidak hanya diperbolehkan dalam Alkitab, tapi justru ada banyak contohnya. Tuhan tampaknya ingin memberi kita contoh di Alkitab mengenai kata-kata keluhan, kata-kata ratapan yang sama banyaknya dengan ungkapan syukur. Dengan kata lain, Tuhan tuh ingin kita membawa berbagai emosi kita kepada Dia. Sebab di dalam kekristenan, yang namanya penderitaan itu bukan untuk dihindari atau dibatasi, seperti yang diyakini oleh budaya sekuler. Atau ditaklukkan dan dikalahkan seperti dalam Buddhisme. Tapi justru untuk ditransformasi oleh karya penebusan Kristus. Dengan iman tentu saja bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dan justru emosi-emosi negatif seperti kekhawatiran dan konflik yang tidak diatasi itu bisa berpotensi memunculkan stres bahkan depresi. Padahal stres berkepanjangan menyebabkan seseorang mudah sekali
terinfeksi oleh berbagai jenis penyakit seperti rematik, diabetes, radang, dan sebagainya. Yaitu adalah hasil penelitian dalam bidang psikoneuroimunologi, dalam bidang kejiwaan, syaraf, dan kekebalan tubuh. Ya, walaupun bukan berarti kalau di antara teman-teman ada yang rematik, diabetes, atau radang, berarti teman-teman sedang bermasalah gitu ya. Enggak, belum tentu. Tapi kalau kita menekan berbagai emosi kita, maka kita bisa mudah untuk mengalami berbagai penyakit ini. Nah, jadi ketika kita mengalami kelelahan yang mendalam, hati yang kering, coba cek, ya, apakah sudah sesuai panggilan, apakah overfunctioning, apakah kita menyangkali dan mengabaikan berbagai emosi, atau mungkin yang keempat, apakah kita juga menghidupi cara pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Di kasus, teman-teman ingat, tadi kasus kedua, tadi kan yang pertama itu kasus gerejanya Peter Scazzero. Nah, kasus yang kedua yang pendeta Ken Carson, ya, yang gerejanya juga berkembang dengan sangat cepat, itu akhirnya kemudian mereka melakukan leadership retreat untuk mencari tahu kehendak Tuhan serta juga mengadakan evaluasi untuk melihat sebetulnya mereka ini sebenarnya kenapa bisa sampai mengalami kelelahan yang berbahaya semacam itu. Di retret itulah mereka baru sadar bahwa ternyata selama ini mereka itu sudah salah dalam cara pikir karena mereka sudah menghidupi konsumerisme dalam kehidupan bergereja dan melakukan kebalikan dari apa yang Kristus kehendaki. Konsumerisme di sini merujuk pada menyamakan kesuksesan itu dengan jumlah atau kuantitas, jumlah jemaat, jumlah persembahan, dan sebagainya. Tidak heran mereka sering merasa super kelelahan, mengalami jiwa yang mengkerut, hati yang kering, dan kehilangan perspektif tentang apa yang Tuhan kehendaki. Kuantitas itu penting, tapi kalau kuantitas ini tidak dibarengi oleh kualitas relasional yang baik dengan Tuhan, diri, dan sesama, maka pada satu titik pasti tidak akan tahan lagi. Ya, maka setelah retreat, leadership retreat tadi, para pemimpin gereja di buku ini, ya di gereja ini, kemudian sepakat untuk berbelok arah yang prosesnya berlangsung sekitar 10 tahun. Di mana secara bertahap mereka mengubah haluan gereja. Dari yang tadinya bersifat seekers oriented, ya, menjadi gereja yang lebih berfokus pada usaha-usaha untuk membentuk hati yang menjadi semakin seperti Kristus, atau istilahnya itu adalah spiritual formation oriented church. Ya, jadi fokus mereka sekarang adalah bagaimana membangun kehidupan relasional yang berkualitas dengan Tuhan, diri, dan sesama. Jadi memang ada kesalahan cara pikir di situ ya, makanya lelah sekali. Yang kelima, kenapa kita perlu mengenal diri adalah apakah kita juga mungkin lelah sekali karena kita sudah terus-menerus hidup dalam dosa. Kadang-kadang kita menghidupi dosa tanpa kita sadar lagi. Atau kita menghidupi dosa yang kita sadari, tapi kita tidak mau mengakuinya kepada Tuhan. Ya. Barna Group itu melakukan riset kepada masyarakat Kristen di Amerika Serikat tentang hal-hal yang terutama menggoda orang untuk jatuh ke dalam dosa. Walaupun ini memang godaan bagi orang-orang di Amerika dan survei ini dilakukan dulu ya tahun 2012, tapi sekarang pun setidaknya ini bisa jadi cerminan untuk kita melihat apakah kita juga mungkin sudah terjebak ke dalam godaan dosa ini dan menghidupinya tanpa kita sadar lagi. Ya, menarik bahwa dalam riset ini mereka itu membagi-bagi berbagai jenis godaan dosa. Ya, misalnya yang pertama itu mereka melihat jenis-jenis godaan dosa tradisional. Misalnya ternyata setelah disurvei, hasil pertama orang mudah menghidupi dosa itu adalah makan berlebih. Lalu yang kedua, belanja berlebih. Ya. Jadi memang ini makan berlebih, belanja berlebih ini sebetulnya esensi salah satu jenis dosa kerakusan, gluttony. Ya. Di mana kita mengkonsumsi lebih dari yang dibutuhkan dan menjadikannya gaya hidup sehari-hari. Ini dosa karena secara tidak langsung
Kerakusan itu menyangkali kebutuhan orang lain di dunia yang semakin berkekurangan. Ya, dan bahkan itu merupakan pemberhalaan diri melalui apa yang dikonsumsi. Sehingga dampaknya itu bisa mengalami keterpisahan dari Allah. Ya, kalau kita lihat contoh kerakusan di Alkitab, itu misalnya Esau yang memilih makanan lebih daripada hak kesulungannya, atau anak bungsu yang berfoya-foya. Itu jadi dosa juga sebetulnya. Ya. Nah, apakah coba teman-teman lihat dari jenis-jenis godaan dosa ini? Apakah teman-teman menghidupi yang pertama makan berlebih, belanja berlebih, bergosip, itu dosa jelas. Karena itu pembunuhan karakter sebetulnya, bergosip itu. Lalu merasa cemburu, melihat pornografi, berbohong, menggunakan alkohol atau narkoba, serta melakukan tindakan seksual yang tidak pantas. Ya. Lalu, apakah kita juga, ini jenis-jenis godaan masa kini, menghabiskan terlalu banyak waktu menggunakan media sosial misalnya. Atau berelasi tanpa kontrol di teks atau email. Itu juga godaan dosa, teman-teman. Ya. Lalu yang berikutnya. Ini adalah jenis-jenis godaan dosa yang khas masyarakat barat. Ya. Itu adalah menunda-nunda, khawatir, dan malas atau tidak bekerja maksimal. Ini juga godaan, teman-teman, untuk kita mudah jatuh dalam dosa. Hati-hati. Ya. Nah, lalu mereka juga ternyata membuat jenis-jenis godaan dosa berdasarkan gender. Kalau bagi pria, ternyata godaan dosa yang utama itu adalah melihat pornografi. Ya. Sementara bagi perempuan, bagi wanita, ternyata godaan dosa yang besar itu adalah gosip, menggosip gitu ya. Terlalu khawatir, akhirnya hidup terus dalam kekhawatiran, cemburu atau iri hati pada orang lain, makan terlalu banyak, serta yaitu tadi belanja berlebihan. Ya, itu godaan dosa berdasarkan gender. Ini bukan berarti ya teman-teman yang pria bahwa teman-teman pria itu juga kurang dosanya dibandingkan perempuan. Cuma ini beberapa dosa yang khas aja nih. Ya, jadi hati-hati apakah teman-teman menghidupi dosa. Dan kalau yang namanya dosa itu sebetulnya pasti ada dampaknya dan membuat seseorang itu sebetulnya menghidupi rasa malu dan rasa bersalah. Disadar atau tidak sadar, dan itu menyebabkan kelelahan. Satu contoh yang menarik itu adalah kasus Raja Daud. Ketika Daud berdosa dengan secara tidak langsung membunuh anak buahnya dan kemudian tidur dengan istrinya, Batsheba, maka dan ketika Nabi Nathan mengingatkan bahwa Daud, kamu tuh sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka yang menarik, Daud itu mengalami rasa malu dan bersalah yang menyebabkan dia mengalami psikosomatis. Jadi tubuhnya itu merasa kesakitan akibat perasaan berdosa yang menekan dia. Kita bisa lihat psikosomatisnya Daud itu di Mazmur 38. Menarik sekali teman-teman. Ya, coba kita lihat. Daud mengatakan, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Nah ini lihat. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Nah ini, bagaimana dia itu merasa tubuhnya sakit karena dia dosa. Hidup berdosa di hadapan Tuhan. Jadi coba kita tanya, apakah saya sudah berdosa di dalam kepada Tuhan? Kalau perlu kita perlu mengakui dosa-dosa itu kepada orang-orang yang kita percaya, seperti kata Yakobus juga, supaya kita sembuh, gitu ya. Yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan. Tapi kita bisa mengakui dosa pada Tuhan atau kepada orang-orang yang teman-teman akuntabilitas. Karena itu juga sebetulnya disiplin rohani, pengakuan dosa. Ya. Oke, jadi kita perlu sekali kalau kita mengalami hati yang kering, tubuh yang lelah, coba kita berproses untuk mengenal diri. Sebetulnya ada lebih dari 5 hal ya, tapi saya ambil dalam kesempatan ini 5 hal aja. Untuk setidaknya kita lihat, kita cek diri kita.
Nah, yang kedua, untuk kita mengatasi hati yang kering, tubuh yang lelah, itu adalah kita membangun irama kudus, sacred rhythm. Ya. Nah, saya akan memulai penjelasan tentang hal ini dengan menceritakan dari apa yang ditulis oleh Parker Palmer dalam bukunya A Hidden Wholeness. Di situ dia menceritakan tentang badai yang biasa terjadi di Amerika Utara. Ketika sedang ada badai, seseorang itu tidak akan bisa melihat tangannya sendiri. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, itu yang mati kedinginan dalam badai itu. Tersesat berputar-putar karena tidak bisa melihat. Karena itu, para petani di daerah Midwest di Amerika biasanya menghadapi badai itu dengan mengikat tali di pintu belakang rumah sampai ke lumbung mereka untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali ke rumah dengan selamat. Jika sedang terjadi badai dan orang kehilangan pegangan tadi, maka mereka sulit untuk bisa menemukan jalan ke rumah. Sebagian orang itu bisa mati kedinginan hanya beberapa puluh meter dari depan pintu rumah mereka, tanpa mereka sadar bahwa mereka sebetulnya sudah sangat dekat dengan tempat yang aman dan nyaman di rumah mereka. Karena itu sampai hari ini di sebagian wilayah Kanada dan di wilayah yang berpadang rumput, para ahli meteorologis itu memberi nasihat supaya orang-orang tidak tersesat di badai es. Caranya, ketika keluar di tengah badai, maka mereka perlu mengikat ujung tali yang panjang di rumah mereka dengan diri mereka, dengan tubuh mereka, dan lalu supaya mereka ketika ada badai itu bisa kembali dengan selamat. Nah, secara rohani, teman-teman, banyak dari kita itu sudah kehilangan arah dalam badai kehidupan yang merajalela di sekeliling kita. Badai itu dimulai ketika kita mengatakan ya pada begitu banyak hal. Selain juga memang tuntutan pekerjaan dan keluarga. Sehingga kehidupan kita itu sudah selalu dalam keadaan penuh dan meluap. Dan kita mengerjakan banyak hal sekaligus. Pada saat yang sama, banyak dari kita itu mengalami kelelahan, tegang, kecanduan kerja, selalu berada dalam keadaan terburu-buru, jenuh, dan kekurangan waktu. Dengan memaksakan sebanyak mungkin jadwal harian dan rincian pekerjaan ke agenda kita, maka kita berperang dengan waktu untuk menggunakan sebaik mungkin dari setiap menit yang kita miliki. Maka yaitu kita mengalami kelelahan. Ya. Belum lagi kalau ada badai dan pencobaan hidup yang bertiup ke dalam hidup kita, menjebak kita secara tiba-tiba dan membuat kita terkejut, sehingga kita bertanya-tanya, kenapa ya kita bisa kehilangan arah dan kebingungan? Karena itu kita perlu tali mengarahkan kita ke rumah, yaitu ke hati Bapa. Dan tali ini akan bisa mengatur ulang seluruh hidup kita kepada Allah di tengah badai tuntutan hidup. Nah, ketika kita melakukannya, mengikat tali ini ke tubuh kita dengan dasar kerinduan dan bukan keharusan, maka tali ini bisa memberikan sebuah ritme kehidupan yang mengikat kita kepada Allah. Tradisi Kristen memiliki sebuah istilah dari dihidupinya tali ini di dalam keseharian yang disebut sebagai aturan hidup atau rule of life. Seorang penulis yang namanya Ruth Halliburton dalam bukunya Sacred Rhythm, ini sudah diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia, itu dia lebih suka menggunakan istilah irama dibanding ritme, karena menurut dia itu bicara tentang keteraturan yang dapat diandalkan oleh tubuh dan jiwa. Di dalam sejarah gereja, Benedictus dari Nursia ini adalah orang pertama yang mengembangkan tali tadi, yang menuliskan tali tadi secara sistematis dan mengembangkan apa yang disebut dengan aturan hidup. Ya, memang tujuannya waktu itu untuk dia bisa membantu para biarawan yang tinggal di komunitas untuk mengatur hari-hari mereka secara sangat sederhana di sekitar 3 elemen kunci hidup di dalam Tuhan, yaitu berdoa, belajar, dan bekerja. Ya, nah sebetulnya aturan hidup atau tali itu berusaha menanggapi 2 pertanyaan utama. Bagaimana saya ingin hidup, serta saya bisa menjadi siapa, sehingga saya bisa menjadi siapa yang saya inginkan. Nah, tali yang bisa digunakan untuk membantu orang Kristen dalam meresponi pertanyaan ini, gitu ya, bagaimana saya ingin hidup, sehingga saya bisa menjadi siapa yang saya inginkan, itu mewujud dalam ibadah harian dan sabat, ya, dalam ritme.
Nah, inti dari ibadah harian dan Sabat itu supaya kita bisa berhenti untuk berserah kepada Allah dalam kepercayaan. Jadi ini bukan sekedar saat teduh. Jadi bukan saat teduh itu salah satu di dalamnya, tapi bukan hanya itu, ya. Tapi kita sengaja di dalam keseharian kita berhenti untuk menghadap Tuhan, untuk bisa hadir bersama seseorang, untuk kita bisa present, hadir bersama Tuhan. Ya, jadi ini adalah lebih merupakan ritme di dalam satu harinya, di mana kita berhenti sejenak untuk menghadap Tuhan, sebagai tindakan untuk mempersembahkan doa, pujian, ucapan syukur, atau iman kita kepadanya. Kalau kita lihat di Alkitab, Daud itu berdoa 7 kali sehari. Lalu Daniel berdoa 3 kali sehari. Orang Yahudi di zaman Yesus itu berdoa biasanya mereka punya ritme 2-3 kali sehari. Mereka berhenti sengaja. Dan Yesus pun mungkin mengikuti kebiasaan orang Yahudi ini, yaitu menjalankan serangkaian waktu doa yang terjadwal dalam satu harinya. Nah, setelah kebangkitan Yesus, para muridnya juga terus berdoa di waktu-waktu yang terjadwal dalam seharinya. Benediktus dari Nursia yang tadi diceritakan sebagai yang pertama membuat aturan hidup bagi para biarawan itu menyusun 8 waktu doa dalam ibadah harian, termasuk 1 kali tengah malam. Di salah satu aturannya itu Benediktus menulis begini, ketika mendengar tanda 1 jam untuk melakukan ibadah doa, para biarawan harus langsung meninggalkan apapun yang sedang dikerjakan dan secepat mungkin pergi untuk berdoa. Tidak ada yang lebih utama dari melakukan ibadah harian. Tentu saja teman-teman, kita bukan kaum biarawan dan tidak bermaksud mengikuti hidup di biara gitu ya, atau menghidupi aturan Benediktus. Tapi kita bisa dapat idenya, yaitu kita perlu berhenti sejenak agar kita bisa secara sadar hadir bersama Tuhan di sepanjang harinya. Hal ini akan membangun keakraban, keintiman yang terus-menerus dengan Tuhan di keseharian hidup kita, sehingga kita bisa menjadi ranting yang selalu melekat kepada Tuhan, di mana kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di dalam kita mencari cara untuk berhenti ini, setiap kita perlu mencari cara dan ritme yang paling sesuai dengan diri kita, karena setiap orang itu berbeda. Ya, sampai akhirnya hal itu nanti bisa jadi kebiasaan di keseharian hidup kita. Jadi kata kuncinya adalah kebiasaan di keseharian. Kita perlu membangun kebiasaan di keseharian kita untuk kita bisa hadir bersama Tuhan. Ada orang yang secara kepribadian itu cenderung terstruktur. Jadi dia senang doa dengan tepat di waktu-waktu yang sama secara teratur. Dan doanya itu kalau perlu ditulis. Ya. Tapi ada orang yang secara kepribadian itu tidak bisa begitu, perlu fleksibel. Ya, nggak bisa selalu waktunya pas, itu justru membuat dia merasa terkungkung gitu ya. Nah, atau seorang teman lain itu bisa menghabiskan waktu 1-1,5 jam setiap hari itu untuk pulang pergi ke tempat kerja. Jadi dia banyak menghabiskan waktu untuk hadir bersama Tuhan justru ketika sedang di jalan. Ya, itu ritmenya dia yang mungkin beda dengan orang lain. Dan kita juga bisa memakai alat bantu untuk doa yang beda-beda. Ada teman yang sulit untuk mengekspresikan diri dengan kata-kata. Tapi dia bisa mudah kalau dia menggambar. Jadi ketika dia berhenti sejenak, 5 menit misalnya untuk hadir bersama Tuhan, dia selalu menyiapkan bolpen atau spidol dengan kertas, buku note. Jadi sambil dia mulai mewarnai, dia mulai mengekspresikan dirinya di hadapan Tuhan. Di dalam sejarah gereja ada seorang ibu yang bernama Susanna Wesley, mamanya John Wesley, kemudian membangun metodisme, sekarang menjadi gereja metodis. Di tengah keharusan membesarkan 10 anak dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, kesehatan yang buruk, dan suami yang tidak suportif, maka Susanna Wesley itu membangun irama kudusnya itu dengan menggunakan sarana celemek. Ya, biasanya dia itu
ketika dia mau berhenti sejenak untuk hadir di hadapan Tuhan, maka dia akan mengangkat celemek itu ke wajahnya. Ketika dia melakukan hal itu, maka semua anaknya tahu bahwa itulah waktu khusus mama dengan Tuhan dan tidak boleh ada yang ganggu. Jadi dalam kasus Susana Wesley, celemek itu adalah sarana doa yang penting di dalam ritme kudus di kesehariannya. Ya. Nah, nanti di sesi kedua, ya ini mungkin ada yang sudah pernah juga melakukan, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga. Kita juga akan melihat bagaimana kecenderungan kepribadian kita itu berpengaruh dalam kita meresponi Tuhan. Makanya itu yang nanti kita akan cek, ya. Teman-teman nanti akan mengisi sambil melihat, dijelaskan sambil mengisi supaya lihat saya itu cenderung seperti apa. Supaya kita tahu kalau kita membangun ritme kudus kita dalam hadir bersama Tuhan, kita bisa lihat mana yang sebetulnya paling pas bagi kita. Ya. Nah, yang jelas dalam ibadah harian ini unsur-unsurnya itu adalah sebetulnya ada berhenti sejenak, ya, di mana kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, sehingga kita bisa menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Lalu kita ada fokus, bagaimana kita di waktu yang sejenak itu kita bisa mengatasi pikiran yang berkelana lalu berfokus pada Tuhan. Seorang rekan pelayanan saya biasanya menerapkan conscious breathing, ya, berlatih bernafas secara sadar untuk bisa berhenti sejenak dan hadir bersama Tuhan. Teman-teman, kalau kita hadir bersama Tuhan, itu kadang-kadang kita nggak perlu bicara apapun. Tapi kita sekedar hadir, fokus, dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan, ini saya hadir bersamamu. Saya tidak punya kata-kata, tapi saya ingin menikmati kebersamaan denganmu. Ya, itu adalah suatu mode di mana jiwa kita tuh beristirahat di hadapan Tuhan. Ya, di mana kita tuh berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan tentu saja ketika kita hadir dalam ibadah harian, kebenaran Alkitab itu adalah fondasi. Tentu saja ketika kita berhenti sejenak di tengah keseharian kita, itu tidak selalu kita harus pakai baca Alkitab. Ya, itu seperti saya katakan, kadang yang saya lakukan itu saya hanya berhenti beberapa menit, ya, lalu mengatakan, Tuhan, saya ingin hadir bersamamu. Saya biasa menggunakan doa imajinasi, di mana saya mengimajinasikan saya hadir, saya duduk bersama dengan Tuhan Yesus bersama saya. Ya, itu memberi istirahat di tengah kelelahan. Ya. Nah, yang jelas teman-teman, di dalam kelelahan kita, apalagi kalau kita ada sebagian kita yang menghidupi kelelahan yang mendalam, maka hal utama yang Tuhan ingatkan adalah, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau teman-teman sedang merasa lelah sekali akhir-akhir ini, datanglah kepada Kristus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ketika teman-teman datang, teman-teman bisa yang pertama, berproses untuk lebih mengenal diri. Dan juga mulailah membangun ritme untuk bisa hadir bersama Tuhan di dalam keseharian. Mana di antara, kalau kita nanti ada kesempatan berefleksi ya, mungkin waktunya sudah terlalu singkat, tapi teman-teman bisa refleksikan sendiri. Kira-kira mana yang paling perlu teman-teman gumulkan atas proses bersama Tuhan, supaya teman-teman bisa melayang seperti Raja Wali gitu ya, di dalam teman-teman menghidupi panggilan teman-teman sebagai pendidik. Saya akan stop share di sini. Teman-teman, ini kelihatan sekali saya ada di rumah ya. Maka ini latar belakang rak meja saya ini kelihatan. Maafkan, ini yang terlihat ini hanya sebagian background-nya. Oke, sampai di sini saya serahkan kembali. Sebelumnya kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan setiap kami. Engkau tahu bahwa sebagian dari kami merasa sangat lelah, Tuhan. Bahkan kami bukan cuma mengalami kelelahan yang baik, tapi kami sudah terjebak dalam kelelahan yang berbahaya. Kami terus akhirnya berjalan lagi dan lagi, tapi dengan hati yang rasanya terrobek-robek, dengan tubuh yang rasanya terseok-seok.
Tuhan, kami sangat lelah. Kami sangat capek, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami banyak berlari tanpa kami mengalami istirahat yang dari Engkau. Kami terus memberi tanpa kami dipenuhi oleh Engkau. Tuhan, tolong kami. Penuhi kami lagi dengan kasih-Mu, supaya kami bisa melayang seperti Raja Wali. Tolonglah kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Grace untuk pemaparannya. Saya merasa dalam sesi ini seperti kita itu dikuliti, gitu ya. Artinya dikuliti hati kita, diiris sedikit-sedikit supaya kita memang benar-benar bersih. Terima kasih sekali Ibu Grace untuk pemaparannya. Untuk berikutnya adalah saya ingin memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Guru untuk bertanya. Silakan menuliskannya di kolom chat sehingga kita masih punya waktu sekitar 19 menit atau 15 menit begitu ya untuk kita bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Oke, baik. Ini dari Ibu Setia Siburian. Shalom Ibu Grace, saya mau bertanya, kelelahan yang berbahaya tadi. Ada orang yang mengalami banyak beban dan jalan keluarnya dia banyak makan. Apakah langkah ini salah? Apakah hubungannya dengan dosa? Dosa nggak, Bu? Nah. Iya, Ibu Setia. Jadi sebetulnya kalau kita stres, memang kita suka ingin makan, apalagi yang manis-manis. Nah, sebetulnya ini bukannya dosa, tapi memang bisa membuat kita jadi obesitas. Ini mungkin memang juga sebuah kebiasaan yang perlu akhirnya kita memang bisa jadi makan berlebih, Bu. Akhirnya ya, makanya ini sebuah godaan, ujung-ujungnya bisa mewujud pada makan berlebih. Tapi disinilah sebetulnya, jadi kita mengalihkan stres kita pada makanan sebetulnya. Padahal mungkin yang Tuhan mau itu adalah kita mengakui bahwa kita stres, lalu kita proses bersama Tuhan. Memang ini butuh proses, dan kalau saya ngomong seperti ini mudah sekali ya Bu ya. Tapi ini memang ini adalah seringkali sesuatu yang kita alihkan dan bahkan jadi kecanduan, Bu. Jadi makan pun bisa jadi adiksi. Jadi yang namanya adiksi itu bukan cuma sekedar adiksi narkoba, tapi adiksi makan itu juga bisa. Jadi kita mengatasi kekosongan, kelelahan kita dengan sesuatu yang lain. Salah satunya dengan makanan. Ada yang lain mengatasi kelelahan dengan pornografi misalnya. Kalau udah capek sekali, buka pornografi. Atau ada juga yang mengatasi kelelahannya ini dengan narkoba, itu yang kita sering dengar ya. Tapi kan sebetulnya orang makan narkoba juga itu dasarnya adalah kelelahan jiwa. Kelelahan jiwa, kekosongan jiwa, kekeringan, yang akhirnya jatuh jadi adiksi. Mungkin seperti itu yang bisa saya katakan. Lalu di atas saya lihat nih, maaf nih Pak Heri, saya lihat ada Pak Triyono bertanya, apakah ada pola ibadah harian? Oh ya, sebelumnya Ibu Setia, apakah cukup puas atau ada belum ingin ditanyakan lebih lanjut sebelum masuk ke Pak Triyono? Ya. Terima kasih banyak ya Bu Grace ya, pemaparan Ibu sangat memberkati saya begitu. Ini memang saya lihat ya ada beberapa banyak orang seperti itu. Jadi jalan keluarnya itu dengan makan banyak, katanya mereka hilang stresnya, tapi nggak kenyang-kenyang juga katanya gitu ya kan. Nah mungkin seperti yang sudah saya dengarkan dari pemaparan Ibu tadi, jalan keluarnya itu ya kita jangan cenderung ke nafsu ya, ke daging ya, tapi jalan keluarnya itu kita pikirkan kembali ya secara rohani lah ya, lebih baik kita datang sama Tuhan. Di saat beban kita banyak, di saat kita mengalami masalah yang berat, jalan keluarnya itu ya bisa ke daging, tapi cenderung kita harus memikirkan yang bersifat rohani. Saya rasa itu juga sangat baik. Terima kasih Bu Grace buat berkatnya, sangat baik untuk saya. Ya intinya kita perlu memproses, jadi kita perlu membawa kepada Tuhan, meminta pertolongan, memproses ya. Kalau nggak itu jadi adiksi, jadi nggak cuma makan, apapun yang lain bisa jadi adiksi.
Demikian. Baik, terima kasih Ibu Grace. Berharap Ibu Setia bisa memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Grace tadi. Ibu mau tadi dengan Pak Ya, Pak Setiawan Herno atau? ya. Ya, silakan. Apakah ada pola ibadah harian tersebut? Polanya ditentukan sendiri, Pak. Ada polanya, tapi kita yang buat sendiri. Jadi nggak bisa orang lain menentukan, karena itu pengaruh jenis pekerjaan. Tadi kan ada teman saya yang setiap hari itu 1 jam, 1,5 jam pergi, pulangnya 1 jam, 1,5 jam pulang. Yang lain mungkin nggak begitu. Lalu ada kepribadian juga pengaruh. Nah ini memang kepribadian itu menentukan disiplin rohani yang perlu dilakukan. Ya, ini sebuah sesi yang beda lagi, yang panjang lagi. Misalnya ada orang yang kepribadiannya secara kepribadian itu dia mudah untuk tidak puas. Misalnya dia mudah untuk iri hati dengan orang lain misalnya. Maka jenis disiplin rohani yang perlu dilakukan itu adalah disiplin rohani bersyukur. Nah, tapi ada orang lain yang secara kepribadian itu dia cenderung easy going gitu ya, easy going terus pengennya jadi bagi dia itu bersyukur bukan hal yang sulit, tapi bagi dia yang sulit itu adalah untuk bisa berkomitmen. Maka disiplin rohani yang perlu dia latih itu adalah bagaimana dia bisa membangun kebiasaan secara berkomitmen misalnya. Jadi pola itu dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, oleh kepribadian, oleh tradisi juga, dan itu yang perlu dibangun. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Grace. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Fani Watung. Dikatakan seperti ini, seorang hamba Tuhan butuh sabat karena memang kelelahan yang dialami. Nah, mungkin karena kita tidak tahu bagaimana mengatasinya, berarti kita butuh teman sharing. Apakah benar begitu, Bu? Ya, di sini memang saya tidak terlalu membahas sabat ya. Esensi dari sabat itu juga memang terkoneksi kembali dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan sesama. Jadi seringkali di hari Minggu atau di hari di mana kita perlu sabat, justru kita sangat sibuk gitu ya, dan kita tidak mengalami koneksi itu. Jadi memang kita perlu mencari cara dalam sabat itu, gimana cara terbaik untuk saya bisa terkoneksi dengan Tuhan, tapi dengan diri sendiri, tapi juga dengan sesama. Jadi memang betul, kadang kita perlu dalam sabat itu, kalau yang kurang itu dari diri kita adalah misalnya dengan sesama, maka kita perlu teman sharing misalnya. Tapi mungkin dalam sabat itu yang paling kita kurang itu adalah punya waktu dengan Tuhan dan diri, karena udah terus terlalu banyak harus sharing dengan orang gitu ya. Maka pola sabat yang perlu dibangun itu adalah membangun solitude, waktu sendiri bersama Tuhan. Gitu. Jadi kita memang perlu sekali untuk mengenal diri kita, untuk tahu pola yang terbaik untuk istirahat, untuk ibadah harian, untuk sabat, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang namanya ritme itu juga selain ritme harian, ada ritme mingguan, ritme bulanan, ritme tahunan. Jadi kita terkoneksi dengan Tuhan, kalau hari Minggu itu biasanya kita ke gereja. Itu juga satu cara untuk kita terkoneksi kan dengan Tuhan, dengan diri kita dan dengan sesama. Lalu ada ritme misalnya tahunan, di mana kita perlu dengan sengaja membangun koneksi dengan Tuhan, diri dan sesama lewat retreat misalnya, lewat retreat pribadi. Jadi kita punya waktu-waktu khusus 2-3 hari misalnya ya, kita retreat pribadi. Seorang rekan ya juga mengajar di STT Bandung di Magister, tapi beliau juga saat ini sekarang sedang jadi bertugas di Kementerian Pendidikan. Beliau punya waktu untuk retreat, ritme tahunannya itu adalah selama sekitar 10 hari, selama di bulan Desember. Di akhir Desember biasanya kita tidak bisa menghubungi dia karena dia sedang mengikuti silent retreat selama 8 hari. Ya, dengan perjalanan dan sebagainya 10 hari. Itu nggak bisa dihubungi. Karena itu waktu untuk dia bisa recharge. Sabat tahunannya bersama Tuhan, ya retreat tahunan. Jadi perlu menemukan pola yang berbeda, seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Grace. Jadi kita memang harus mengatur pola kita sendiri ya Bu ya, karena memang berbeda-beda setiap orang juga. Gayanya, kemudian karakter kita lebih senang diam ataupun hal-hal yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ruth Cahaya, dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan overfunction adalah kita enggan minta tolong. Tapi bagaimana jika orang yang seharusnya bisa menolong kita, tapi tidak mau menolong, Bu? Sehingga kita trauma sendiri untuk mau minta tolong. Nggak lagi mau minta tolong, karena ketika kita minta tolong, orang tersebut enggan atau tidak mau untuk menolong kita. Silakan Ibu. Ya, ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Saya sendiri perlu waktu mungkinnya untuk memikirkan gimana ya caranya. Ketika saya mengalami hal ini, yang pernah saya alami adalah akhirnya saya mencari orang lain. Jadi saya nggak bisa dengan orang itu, ya saya cari orang lain yang bisa menolong. Ada masa di mana nggak ada orang yang bisa menolong. Nah, disitulah akhirnya saya berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong, saya udah nggak sanggup. Dalam prosesnya, mungkin yang saya alami, mungkin sebetulnya saya juga terlalu mengasihani diri. Itu ada, saya pernah ngalami masa di mana saya merasa orang lain kok nggak nolong saya sih. Tapi Tuhan mengingatkan, itu sebetulnya bukan orang lain nggak nolongin. Bisa juga kamu yang terlalu mengasihani dirimu untuk hal-hal yang sebetulnya memang harus kamu kerjakan. Nah, bisa juga begitu. Jadi memang perlu untuk bisa tanya sama Tuhan, mengenali diri kita dengan lebih dalam. Jadi maafkan nih kalau saya nggak terlalu maksimal dalam menjawab pertanyaan Ibu Ruth. Ya, memang ini bukan hal yang mudah dan bisa secara hitam putih ada jawabannya. Ya, terima kasih Bu Grace. Jadi seharusnya tidak usah trauma ya Bu ya. Maksudnya ya kalau tidak bisa ya berarti kita perlu cari yang lain ya. Tapi memang kadang-kadang penolakan itu mungkin membuat kita sakit, membuat kita nggak enak jadinya, sehingga membuat ada trauma. Ya, terima kasih untuk Ibu Grace atas pemaparannya. Ibu Ruth ya sudah menjawab apa yang tadi disampaikan. Kemudian ada pertanyaan lagi, saya rasa 2 lagi masih bisa. Bagaimana menanggapi permintaan orang lain yang sebenarnya kita tahu itu akan membuat kita lelah? Yang saya lakukan, Bu, saya memang ini masalah komunikasi. Saya pernah mengalami keributan dan konflik karena saya tidak mengkomunikasikan alasannya dengan baik. Jadi orang menganggap saya sombong, menganggap saya itu nggak peduli dengan orang lain, karena saya cuma bilang nggak mau, gitu ya. Nah, tapi saya kemudian belajar bahwa saya perlu mengkomunikasikan dengan baik, kenapa saya nggak bisa. Supaya orang tuh ngerti konteksnya, supaya orang bisa melihat dari bagaimana saya melihat. Supaya orang bisa berempati pada situasi saya, jadi saya jelaskan. Jadi yang saya alami, komunikasi is the key. Baik, terima kasih Bu Grace. Jadi Bu Santi, berkenaan dengan permintaan orang lain yang sebenarnya kita tahu bahwa kita akan lelah karena permintaan tersebut, permintaan tolong maksudnya. Jadi silahkan komunikasikan mengapa kita mungkin harus menolaknya. Satu lagi dari Bapak Triyono, ini yang bertanya bahwa idealnya, Bu Grace, recharge untuk kelelahan itu butuh berapa kali dalam satu semester atau berapa kali dalam 1 tahun, baik itu personal maupun secara komunitas? Ya, jadi recharge itu harus harian ya. Kan tadi kita sebutkan dalam membangun ritme, itu setiap hari kita perlu recharge. Makanya kita perlu ada pola di mana kita membangun waktu-waktu di mana kita hadir bersama Tuhan, kita diam sejenak, hadir bersama Tuhan. Bisa 5 menit, bisa 15 menit, tergantung masing-masing kita. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, disitulah kita mengalami recharge. Itu yang harian. Lalu ada recharge mingguan, di mana kita terkoneksi juga dengan Tuhan, diri dan sesama dalam waktu di hari Minggu misalnya itu. Atau kalau yang jadi gembala gitu ya, kalau kerja di gereja itu bukan hari Minggu itu hari kerja, hari lain misalnya. Nah, tapi dalam 1 tahun itu akan baik kalau kita punya waktu setidaknya bisa dibuat per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa setahun
minimal setahun gitu ya. Bisa 2-3 hari kita punya waktu pribadi sendiri misalnya untuk recharge. Kembali saya nggak bisa memberikan resep yang pasti karena setiap orang berbeda. Perlu menentukan pola sendiri berdasarkan berbagai unsur. Jenis kerjaan, kepribadian, tradisi, dan sebagainya. Tapi biasanya setidaknya 2-3 hari ya untuk retreat pribadi minimal. Untuk kita mengevaluasi juga diri kita misalnya. Seperti itu. Kalau salah satu dosen STTB itu tadi dia dalam setahun 10 hari di akhir Desember misalnya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ibu Grace atas pertanyaan dari Bapak Triyono. Jadi tetap bahwa mengenai waktu kita yang atur sesuai dengan mungkin juga aturan institusi yang ada ya di mana kita berada Bapak Ibu ya. Kan biasanya guru-guru kita bisa libur itu bulan Juni Juli. Nah, mungkin itu waktunya kesempatan untuk kita merecharge.